Kinerja sektor pertanian ditopang subsektor tanaman pangan yang tumbuh 9,94%. Next. Ini. Di tahun 2025 seiring peningkatan produksi padi dan jagung. Subsektor peternakan tumbuh 7,78%, didorong peningkatan produksi telur dan daging ayam. Aktivitas sektor ini mendukung program makanan bergizi sehingga tidak terjadi inflasi dan tidak ada tekanan impor telur maupun daging ayam. Tanaman perkebunan tumbuh 2,95%, terutama produk sawit, hingga dapat menangkap momentum harga sawit yang masih bertahan tinggi. Untuk perikanan tumbuh sebesar 4,95%, didukung baik perikanan tangkap maupun perikanan budaya. Tumbuh 2,95%, terutama produk sawit, sehingga dapat menangkap momentum harga sawit yang masih bertahan tinggi. Untuk perikanan tumbuh sebesar 4,95%, didukung baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Kinerja positif sektor pertanian juga merupakan hasil perbaikan tata kelola di sisi hulu, termasuk kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemangkasan regulasi distribusi pupuk. Dengan fundamental yang semakin kuat ini, sektor pertanian diharapkan terus menjadi penopang ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi nasional di masa mendatang. Next. Inflasi di bulan Januari 2006 naik ke 3,55%, lebih tinggi dari Desember 2025 di 2,92%. Kenaikan ini lebih karena low base effect dampak diskon listrik yang diberikan di awal tahun 2025, sehingga inflasi administered price juga meningkat tajam ke 9,71% year on year dari 1,93%. Meskipun di atas sasaran, tekanan inflasi ini temporer dan akan ternormalisasi pada bulan Maret. Beberapa komoditas pangan mengalami penurunan harga, mendorong inflasi volatile food turun signifikan menjadi 1,14% year on year dari bulan sebelumnya sebesar 6,21%. Inflasi volatile akan terus dijaga melalui kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan serta penguatan peran Bulog. Inflasi inti naik dari 2,45%, inflasi inti naik ke 2,45%, didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan yang tumbuh sebesar 76,5%. Jika harga emas dikeluarkan, inflasi inti non emas bulan Januari 2026 mencapai 1,33%. Rendahnya inflasi ini membuka ruang bagi pemerintah untuk lebih ekspansif mendorong ekonomi tanpa risiko hyperinflation atau kepanasan. Jadi kadang-kadang orang lihat inflasi umum, tapi yang lebih bersih dari pengaruh global adalah inflasi inti yang non emas yang 1,3%, sehingga kita bisa menyimpulkan dalam keadaan sekarang ekonomi belum terlalu kepanasan, sehingga masih ada ruang untuk mendorong ekonomi tumbuh ke tingkat yang lebih tinggi tanpa memicu inflasi yang berlebihan. Pemerintah akan terus berkomitmen mengendalikan inflasi pangan di tengah meningkatnya kebutuhan untuk MBG. Pemerintah juga menjamin pasokan dan kelancaran distribusi serta memberikan stimulus diskon transportasi dan bantuan pangan. Next. Sejak penempatan di September hingga memasuki Februari, strategi fiskal dengan penempatan 200T yang terus dikoordinasikan dengan strategi moneter Bank Indonesia konsisten mendukung likuiditas. M0 pada bulan Februari pekan pertama masih tumbuh sebesar 11,7%. Ini memberi ruang sebetulnya untuk kredit untuk tumbuh double digit juga. Pertumbuhan M0 akan dijaga tetap double digit. Bank Indonesia berkomitmen akan mendukung pemerintah dalam hal ini. Hasil koordinasi fiskal moneter ini nyata dirasakan. Kredit tumbuh 10% di bulan Januari dengan suku bunga yang terus kompetitif bagi masyarakat. Suku bunga kredit sudah turun ke 8,80% per Januari 2026 dibandingkan dengan Agustus tahun lalu yang berada pada level 9,12%. Komitmen koordinasi kebijakan yang disepakati dengan BI
akan terus dijaga dan kami bertemu Gubernur BI Jumat pekan lalu untuk konsolidasi kebijakan. Penempatan 200 triliun saat jatuh tempo di 13 Maret nanti akan langsung diperpanjang 6 bulan ke depan. Jadi bank tidak perlu khawatir kehilangan likuiditas karena pemerintah akan terus mendukung likuiditas di pasar. Boleh gitu ya. Kami mengharapkan bank lebih bersemangat mencari debitur tentunya dengan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian. Jadi kan jangan banyak orang itu, Maret habis, apakah banknya akan kehilangan likuiditas karena uangnya ditarik pemerintah. Dengan pernyataan barusan, saya tegaskan bahwa hal itu tidak akan terjadi. Kami akan evaluasi kembali September nanti, 6 bulan setelah perpanjangan. Harapannya ekonomi sudah semakin bergerak lebih tinggi, berbagai program prioritas pemerintah semakin terlihat hasilnya, dan antara sudah semakin berperan dan dana non-resident sudah semakin banyak masuk ke Indonesia dengan kinerja ekonomi dan kepercayaan Indonesia yang terus membaik. Teman-teman media sekalian, berikutnya. Aktivitas ekonomi dan optimisme masyarakat hingga awal tahun 2026 tetap terjaga positif. Manufaktur menunjukkan ekspansi selama 6 bulan berturut-turut. Ini mencerminkan kuatnya permintaan domestik. Dan PMI-nya 6 bulan berturut naik terus ya, lebih malah. Indeks penjualan retail juga terus menguat yang kiri bawah. Ini menandakan konsumsi rumah tangga tetap solid sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan. Ini menggambarkan adanya betul-betul perbaikan di masyarakat. Ini bukan kata saya, bukan kata pemerintah, ini berdasarkan suatu indeks yang disurvei dari besaran-besaran yang ekonomi yang di masyarakat. Di sisi persepsi keyakinan konsumen terhadap pemerintah juga berada di level yang amat tinggi. Ini menjadi modal yang kuat untuk menciptakan aktivitas ekonomi yang didukung optimisme terhadap masa depan tata kelola ekonomi Indonesia. Kalau Anda lihat yang kanan atas, kita pakai yang IKKP yang ada base yang kuningnya tuh, sekarang di posisi 117. Itu artinya kepercayaan pemerintah berada di level yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Saya bilang level tertinggi sekarang. Jadi kepercayaan pemerintah tinggi sehingga stabilitas sosial politik juga akan terus terjaga dalam beberapa bulan ke depan. Jadi secara keseluruhan berbagai indikator ini memberi konfirmasi bahwa fondasi permintaan domestik tetap kokoh. Ini memberi ruang yang kuat bagi ekonomi Indonesia untuk tumbuh terus secara berkelanjutan di tengah dinamika global. Jadi kelihatannya betul ekonomi kita sudah berbalik arah. Dan di triwulan keempat dan triwulan triwulan 1 kedua akan terus tumbuh lebih cepat. Pertumbuhan ekonomi 2025 akan dipertahankan momentumnya untuk pertumbuhan lebih tinggi lagi di tahun 2026. Proyeksi pertumbuhan Q1 2026 mencapai sekitar 5,5 sampai 6% dan full year 2026 kalau di APBN kan 5,4%, tapi kita akan dorong ke arah 6% juga. Pemerintah memastikan belanja negara optimal, realisasi realisasi belanja Q1 2026 ditargetkan mencapai 809 triliun rupiah. Percepatan progres MBG, pembayaran THR, ASN, TNI Polri, program penanganan bencana Sumatera, serta paket stimulus Q1 akan dilakukan. Saya harap itu akan atau dipastikan itu akan mendorong ekonomi di triwulan pertama tahun 2026 ini. Konsumsi dan investasi diperkuat melalui pembangunan 30.000 KDMP, Korporasi Desa Merah Putih ya, sebesar 90 triliun rupiah. Juga pembangunan dan renovasi perumahan sebesar 20 triliun rupiah, serta groundbreaking proyek hilirisasi dan antara senilai $7 miliar setara dengan 110 triliun rupiah. Faktor musiman, libur Imlek dan Lebaran, serta kebijakan WFA turut menopang aktivitas konsumsi masyarakat pada triwulan pertama
tahun 2026 ini. Next. Untuk menjaga daya beli dan mendorong konsumsi masyarakat selama periode Ramadan dan Idul Fitri 2026, pemerintah menyiapkan paket stimulus yang komprehensif, terutama sektor transportasi dan perlindungan sosial. Untuk kereta api dan kapal laut diberikan diskon 30%, sementara angkutan penyeberangan memperoleh pembebasan 100% tarif jasa kepelabuhanan. Tiket pesawat domestik kelas ekonomi mendapatkan penurunan harga sekitar 17-18% melalui PPN DTP 11%, pemotongan PJP 2U dan PJP 4U 50%, penurunan harga aftur 10%, penurunan fuel subcharge dan sebagainya. Total belanja untuk ini sebesar 0,92 triliun rupiah. Di sisi perlindungan sosial, pemerintah menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng bagi 35,04 juta KPM dengan anggaran total mencapai 14,09 triliun rupiah, serta mencairkan tunjangan hari raya bagi ASN TNI Polri dan para pensiunan dengan nilai total mencapai 55 triliun rupiah. Pemerintah juga akan mengakselerasi beberapa subsidi pupuk. Pemerintah akan mengakselerasi belanja subsidi pupuk senilai 30 triliun rupiah, pembayaran kompensasi energi 27 triliun rupiah, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh dan Sumatera Utara. Hal tersebut menjadi langkah konkret pemerintah untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap terjangkau, aktivitas ekonomi meningkat, dan momentum pertumbuhan ekonomi terakselerasi selama periode hari raya hingga triwulan pertama tahun 2026. Ini semua dijalankan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian pengelolaan kebijakan fiskal. Dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja ke depan, pemerintah menjalankan program koperasi desa atau kelurahan merah putih atau KDMP. Melalui program ini, pemerintah mendorong desa sebagai pusat pertumbuhan baru dengan menjadikan dana desa tidak sekedar sebagai belanja rutin, melainkan sebagai instrumen investasi dengan capital expenditure yang produktif dan berkelanjutan. Program ini juga memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi desa, memperpendek rantai distribusi agar harga lebih terjangkau, sekaligus membuka lapangan kerja serta mendukung pengentasan kemiskinan. Hingga tanggal 20 Februari telah terbentuk 30.000 KDMP dan 24.186 gerai dalam proses pembangunan. Menunjukkan progres yang solid di lapangan. Ke depan pemerintah menargetkan penyelesaian 30.000 gerai hingga Maret 2026 dan tambah 50.000 gerai hingga Agustus 2026. Dengan dukungan capital expenditure sebesar 90 triliun rupiah pada kuartal pertama tahun 2026, program ini diharapkan menjadi pengungkit investasi desa dan akselerator pertumbuhan ekonomi nasional dari level akar rumput. Next. Melalui Satgas Debottlenecking, pemerintah aktif menyelesaikan berbagai hambatan, penyimpangan, dan permasalahan perizinan dengan memperkuat koordinasi antara pelaku usaha dan instansi terkait guna menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan pasti. Hingga 20 Februari 2026 tercatat 89 aduan masuk dan lebih dari separuhnya yaitu sebanyak 46 aduan telah berhasil disidangkan dan diproses cepat oleh Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah atau P2SP. Ini mencakup antara lain perizinan usaha apotek, pendanaan industri tekstil, hingga isu strategis seperti pabrik bioetanol, proyek listrik tenaga sampah, perizinan pelayaran, dan HS Code impor. Ini akan dilakukan terus setiap minggu, besok ada sidang juga, mungkin lebih menarik besok akan ada sidang yang berdampak ke investasi besar di Indonesia. Upaya menghasilkan dampak nyata mulai dari potensi pengurangan impor BBM 30.000 kiloliter, keberlanjutan pengolahan 360
5.000 ton sampah per tahun, penguatan kapasitas dan daya saing sektor logistik nasional, hingga peningkatan kapasitas hukum dan kepastian berusaha bagi investor. Ini sudah kelihatan arahnya ke sana. Saya harap dalam setahun sudah hampir seluruh ya hambatan-hambatan investasi saya harapkan bisa kita hilangkan dari perekonomian kita. Next. Realisasi asumsi dasar ekonomi makro di awal tahun 2026 mencerminkan fondasi ekonomi yang solid dengan arah pertumbuhan yang optimis. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 2026 diproyeksikan tumbuh kuat sebesar 5,5% atau lebih yang secara konsisten ditopang oleh resiliensi konsumsi rumah tangga, akselerasi investasi pada proyek strategis dan perumahan, serta dominasi sektor manufaktur berbasis hilirisasi. Di sisi lain, inflasi tetap dikelola dengan baik di level 3,55% melalui intervensi harga pangan dan kebijakan energi untuk menjaga daya beli masyarakat. Ketahanan sektor keuangan domestik juga terjaga, di mana pergerakan nilai tukar rupiah dan yield SBN tetap terkendali meskipun dipengaruhi oleh ketidakpastian global serta kebijakan moneter AS yang lebih ketat. Dalam aspek energi, realisasi harga minyak mentah Indonesia Januari sebesar 64,41 US dollar per barrel, serta upaya optimalisasi lifting migas terus dipantau guna menopang kesinambungan kinerja sektor energi dan memperkuat ketahanan fiskal nasional ke depan. Next. Selanjutnya kita masuki realisasi APBN hingga 31 Januari 2026. Realisasi APBN menunjukkan kinerja yang solid. Pendapatan negara telah mencapai 172,7 triliun rupiah atau 5,5% dari target APBN, tumbuh sebesar 9,5% year on year. Kinerja ini ditopang oleh penerimaan pajak perpajakan yang tetap kuat, serta PNBP yang mulai menunjukkan pemulihan di luar komponen non berulang tahun lalu. Di sisi belanja negara terrealisasi sebesar 227,3 triliun rupiah atau 5,9% dari pagu APBN, tumbuh tinggi sebesar 25,7% year on year. Ini menunjukkan akselerasi belanja pemerintah sejak awal tahun, khususnya untuk mendukung program prioritas, menjaga daya beli, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama. Kalau Anda lihat tuh pertumbuhan pajak di bulan Januari itu tumbuhnya 30,7% dibandingkan dengan tahun lalu. Ini artinya ada perbaikan ekonomi maupun ada perbaikan sedikit atau banyak dari efisiensi pengumpulan pajak di Dirjen Pajak. Saya harap ke depannya akan berlanjut terus. Dengan dinamika yang saya sebutkan tadi, posisi defisit APBN tercatat mencapai 54,6 triliun rupiah atau hanya 0,21% dari PDB. Angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026. Sementara itu, defisit berkesinambungan primer sebesar 4,2 triliun rupiah. Ini menunjukkan posisi fiskal yang tetap terkelola secara prudent. Dari sisi pembiayaan, realisasi mencapai 105,1 triliun rupiah atau 15,2% dari target. Dilakukan secara terukur dan antisipatif untuk menjaga likuiditas serta stabilitas pasar keuangan. Secara keseluruhan, APBN 2026 tetap berfungsi optimal sebagai shock absorber sekaligus motor penggerak ekonomi. Dengan pendapatan yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi, dan defisit yang tetap terkendali, kita optimis APBN akan terus menjaga stabilitas sekaligus mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2026.